Pemirsa, dalam perayaan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-74, TNI menggelar atau mengadakan pameran alutsista, tepatnya di gedung PTSP. Namun, dalam pameran alutsista ini tidak hanya dari aparat TNI saja, ada beberapa aparat yang lainnya dalam keikutsertaan di pameran ini. Salah satunya adalah Polri. Namun seperti apa keikutsertaan Polri dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-74 ini? Kita lihat selengkapnya. Beberapa jenis senjata dan atribut yang dipamerkan ini memiliki kegunaan dan kelebihan masing-masing. Dalam usianya yang ke-74 ini, TNI juga bersinergi dengan aparat lainnya seperti Polri dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Karsito. Beliau ini merupakan Kasubag Sarpras Polres Jember. Kita akan berbincang bersama beliau terkait keikutsertaan dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI yang ke-74, tepatnya di pameran alutsista ini. Nah, Bapak bisa dijelaskan kepada pemirsa Jember 1 TV keikutsertaan Polri dalam rangka HUT TNI yang ke-74 ini. Juga pertama saya mengucapkan dirgahayu untuk TNI yang ke-74. Semoga semakin maju, profesional, dicintai dan dibanggakan masyarakat. Untuk keterkaitan masalah pameran ya, keikutsertaan serta Polri ini adalah salah satu bagian saja dari sinergitas Polri bersama TNI. Bentuk-bentuk lain banyak di dalam kegiatan sosial. Namun demikian ini tujuannya juga pertama untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa Polri betul-betul ada bersama TNI. Kemudian dua, juga alutsista ini adalah bagian dari sejarah kepolisian yang salah satu atau beberapa bentuk jenis senjatanya ini adalah masa peninggalan zaman perang kemerdekaan dan agresi militer. Jadi bukan modern yang saat ini masih bagus, kita rawat sebagai pusaka. Maka dari itu masyarakat masih banyak tidak tahu, kita beritahu, kita kenalkan untuk pendidikan bahwa Polri pernah ikut serta untuk membela negara. Demikian. Nah, keikutsertaan Polri dalam pameran alutsista ini juga banyak sekali masyarakat yang datang ke sini. Nah, kalau dari Bapak Karsito sendiri tanggapannya atau respon dari masyarakat sendiri bagaimana dengan adanya pameran seperti ini, khususnya dari Polri? Ya, kita sangat berharap karena Polri juga pengen dicintai masyarakat, bukan hanya sosoknya, tapi ternyata dengan melihat sejarahnya, persenjataan ini kan bagian dari sejarah, dikenalkan, kemudian awalnya polisi ini bukan tiba-tiba polisi yang Republik Indonesia, punya sejarah panjang untuk bersama-sama rakyat dan tentara untuk membela negara di saat perang kemerdekaan hingga saat ini eksistensinya tetap ada. Dan awalnya memang selalu sungkan kelihatannya mau masuk, tapi karena kita sudah polisi rakyat ya, humanis, selalu senyum, sapa, salam. Ya lama-lama udah seneng, selalu bertanya-tanya, mencoba-coba apa yang bisa dipakai ya. Itu kan bagian dari tujuan pendidikan kan. Edukasi. Kemudian juga nanti banyak yang paling tidak mungkin ada yang pengen jadi polisi kan, demikian. Motivasi seperti itu ya, Pak. Motivasi support. Nah, kemudian kalau untuk senjata ataupun atribut yang berhubungan dengan Polri yang dipamerkan dalam pameran alutsista ini apa saja sih, Pak? Bisa dijelaskan? Atribut yang kita pamerkan di sini adalah bentuk manekin yang kita berikan pakaian secara sama yang dipakai oleh Polri. Itu ada body system ya, yang kalau pakaian huru-hara atau menghadapi unjuk rasa. Selain atribut baju atau kostum huru-hara, Pak, kegunaannya itu apa? Juga ada di situ perlengkapan untuk body system ya, untuk perlengkapan Polri saat tugas di lapangan itu kan
juga kita pahami bahwa pasti ada resiko, ada pelemparan atau dan sebagainya. Kita sudah alat itu lengkap kita punya, oleh negara sudah disiapkan. Jadi itu untuk alat udara ya. Kemudian atau Kendaraannya Pak. Nah ini di sini yang paling apa istilahnya, semua pandangan tertuju dengan kendaraan yang ada di sini nih. Besar sekali. Nah itu kegunaannya apa? itu kendaraan khusus yang dipakai oleh lalu lintas. Itu dari mereknya BMW dengan cc cukup besar 1.200, gunaan untuk pengawalan VIP. Ya kalau mungkin ada yang berkenan dikawal menggunakan roda 2 cukup ini, ada yang dikawal memang sesuai dengan SOP-nya harus roda 4, ada terserah yang keinginan. Kemudian ada juga yang kehabisan yang roda 4 karena memang banyaknya permintaan, ya inilah digunakan untuk mengawal untuk kendaraan khusus lalu lintas. Kalau di Polres Jember sendiri ada berapa unit sih Pak untuk kendaraan semacam itu? Kalau semacam ini ada 2, kemudian ada Harley Davidson, ada yang Yamaha, dan juga CC-nya sama. Selain atribut seperti kostum huru hara dan juga kendaraan ya Pak, ini ada beberapa senjata. Nah di sini itu bisa dijelaskan dari senjata yang mungkin paling modern gitu untuk saat ini. Senjata paling modern itu ada ya, baseball itu digunakan saat udara ketika untuk mengurai, tapi pada ukuran yang sudah cukup diperhitungkan ya, dan itu produk dari Prancis dan tidak mematikan karena menggunakan peluru plastik ya, flashball. Kemudian ada yang modern lagi itu V2 ya, khusus untuk pasukan kalau kita ngawal-ngawal. Nah, polisi punya tugas pengawalan VIP, pengawalan perbankan dan sebagainya. Itu bukan untuk senjata yang sifatnya untuk penangkapan, kan ada yang levelnya yang berbeda itu. Kemudian kalau untuk produksi dari Pindad sendiri, dari senjata yang dimiliki oleh Polri ada nggak Pak? Ada, tapi itu jenis senjata pendek. Ya, yang dipakai oleh reserse. Selain senjata-senjata yang sudah kita dengan jelaskan tadi, ada beberapa. Ada senjata yang pada masa lalu ya, itu ada SKS ya, yang masih ada sangkur terpasang, ada LE, ada Moser. Nah, kalau Moser itu adalah senjata yang dulu ada penyerahan dari Jepang kepada kita, termasuk yang kita dapatkan saat itu, dan itu punya keunikan, kalau nembak harus betul-betul nempel ke pipi. Kalau enggak, getarannya bisa nempelin pipi, bisa sakit. Kalau yang lain enggak, itu keras sekali. Kemudian senjata yang paling tradisional atau yang paling tua Pak, yang dimiliki oleh Polri yang ada di sini apa Pak? Moser dan brand. Tinggal kita simpan, kita rawat sebagai pusaka sudah. Untuk senjata yang paling tua atau tradisional ada di sini Pak? Ya, ada. Ya, itu tadi. Senjata api, bukan tradisional sebenarnya. Senjata api, tapi yang usia memang sudah cukup tua, dari tahun-tahun 1930-an. Ya. Itu diproduksi dari mana? Kalau itu diproduksi oleh Jerman kalau nggak salah, Jerman. Kalau dari brand adalah dari Inggris. Kebanyakan Pak, masyarakat atau pengunjung yang datang melihat dan juga menyaksikan secara langsung pameran alutsista ini, terutama yang dimiliki oleh Polri, ini mereka sendiri antusiasnya seperti apa sih Pak? Karena kan kadang melihat pakaian yang dipakai polisi udara itu kan ketika di TV gitu ya, tidak tahu langsung, jarang. Di sini ya suka pakai helmnya ini, dan bertanya-tanya tentang ini bagaimana Pak, seandainya kena lempar, ya kita sudah siap ya. Ya memang pekerjaannya bukan harus dilempar sebenarnya, yaitu hanya menjaga saja.
Jadi menjaga. mereka ketika datang ke sini sangat aktif sekali Antusias. rasa ingin tahunya Iya. ya Pak. Bahkan mungkin bertanya-tanya bagaimana sih kiat atau tips untuk menjadi polisi Ya, seperti itu ya Pak? ada. Ya itulah bagian dari edukasi itu kan, Edukasi. ya, memberikan pembentukan karakter Iya. terhadap adik-adik kita. Bapak melihat antusias dari para pengunjung masyarakat dengan adanya pameran alutsista ini dalam rangka HUT TNI yang ke-74, harapan dari Pak Karsito apa nih? Pertanyaan terakhir ini Bapak. Harapan kita tetap TNI bersatu bersama Polri dan rakyat, tentu Indonesia kuat. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Pesan kepada masyarakat. Masyarakat ya, kalau ingin mengabdi, mengabdilah. Mungkin menggunakan pengabdian melalui TNI, melalui Polri. Yang jelas itu semua sesuai dengan keinginan, tapi diawali dengan niat yang baik. Ya, namanya mengabdi, Ya, bagian dari ibadah itu kan. itu bagian dari itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah diperbolehkan berbincang-bincang langsung dari tim Jember 1 TV dan juga Bapak Karsito. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan kepada Anda terkait keikutsertaan Polri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-74. Prima Evantari, Mardika Vicky melaporkan.